Perkenalkan, nama saya Hebri Ciro Rombots dari kelas A3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam berkomunikasi terapeutik. Nah, yang pertama-tama itu tahap-tahap dalam berkomunikasi terapeutik itu mempunyai dua syarat tertentu. Yang pertama yaitu komunikasi harus ditujukan guna menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan. Nah, yang kedua itu syaratnya komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus didahulukan sebelum memberikan saran, informasi, maupun masukan. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Terus mengenai tentang teknik-teknik atau tahapan-tahapan dalam berkomunikasi terapeutik, itu ada mempunyai 12 tahapan atau 12 teknik. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, yaitu yang dimaksud di sini. Yang pertama yaitu pandangan pasien saat bicara. Yang kedua, pertahankan kontak mata. Yang ketiga, hindari tindakan yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, jaga sikap tubuh. Misalnya, jangan menyilangkan kaki maupun tangan. Yang kelima, anggukan kepala saat pasien membicarakan hal penting. Yang ketujuh, condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, menunjukkan penerimaan. Nah, tahap ini sangat penting untuk ditegaskan. Menerima bukan berarti menyetujui. Menerima yang dimaksud adalah bersedia mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan maupun tidak setuju. Nah, contohnya ada pun beberapa tekniknya. Yang pertama yaitu mendengarkan tanpa harus memutus perbincangan. Yang kedua, memberikan umpan balik. Yang ketiga, menunjukkan bahwa isyarat badan sesuai dengan komunikasi lisan. Yang keempat, menghindari berdebat. Nah, tahap yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berkaitan. Nah, tujuan dari seseorang perawat dalam mengajukan pertanyaan terhadap pasien ini adalah gunanya memperoleh informasi yang bersifat spesifik. Nah, maka dari itu akan lebih baik apabila pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan tertentu. Terus tahap yang keempat, mengulang ucapan pasien menggunakan susunan kata sendiri. Nah, salah satu cara efektif bagi perawat guna memberikan umpan balik terhadap pasien, sehingga pasien mengetahui bahwa yang disampaikan perawat dimengerti dan berlanjut. Terus yang kelima, tahap yang kelima, yaitu klarifikasi. Nah, dalam klarifikasi ini, apabila saat melangsungkan komunikasi terjadi kesalahan, penting bagi seorang perawat untuk menghentikan pembicaraan. Gunanya mengklarifikasi serta menyamakan persepsi. Terus tahap yang keenam itu memfokuskan. Nah, contohnya itu kayak komunikasi yang membias justru akan sulit dimengerti. Memfokuskan tujuan komunikasi itu merupakan salah satu metode yang sangat menguntungkan atau yang dapat dilakukan guna membatasi pembicaraan. Terus yang ketujuh itu menyampaikan hasil observasi. Selanjutnya yang kedelapan itu menawarkan informasi. Nah, setelah menyampaikan hasil observasi, tambahkan dengan informasi mengenai tips yang membuat pasien itu percaya diri. Terus yang kesembilan, diam. Nah, contohnya diam di sini yaitu diam merupakan metode guna memberikan ruang atau kesempatan kepada perawat dan pasien dalam mengorganisasi pikirannya. Nah, jadi kita diam itu agar pikiran pasien dan pikiran perawat itu terbuka. Terus yang ke-10 itu meringkas. Nah, meringkas adalah pengulangan ide utama yang sudah dikomunikasi secara singkat. Biasanya dilakukan di fase terminasi. Terus yang ke-11 itu menawarkan diri. Nah, saat pasien belum siap berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, perawat harus mengambil inisiatif dengan menawarkan diri atau memulai komunikasi agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Terus yang terakhir itu ada refleksi. Nah, refleksi ini menganjurkan pasien untuk mengemukakan ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Nah, apabila pasien bertanya mengenai apa yang harus dikerjakan, perawat bisa menjawabnya dengan berdiskusi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai tentang tahap-tahap berkomunikasi terapeutik. Sekarang saya akan mengakhiri dengan kalian masih bingung dengan passion kalian? Ingin mencari universitas mengenai passion kalian? Nah, marilah gabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, di universitas ini ada banyak pilihan-pilihannya loh. Ada banyak juga
jurusan-jurusan yang kalian bisa pilih mengenai tentang passion kalian. Jangan sampai lupa ya, di Universitas Pembangunan Indonesia juga ada batasnya loh. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia.